Halo anak-anakku kelas 4. Apa kabarnya anak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Dan salam jumpa, salam sehat dari Ibu. Dan tetap berdoa kepada Tuhan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kita. Oke anak-anakku yang baik, kita mulai pelajaran kita, yaitu pelajaran agama. Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Maka ada 4 lingkungan yang turut mengembangkan diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Pertama keluarga, 2 sekolah, 3 masyarakat pedesaan, 4 masyarakat perkotaan. Maka dengan demikian lingkungan yang baik adalah lingkungan yang mendukung perkembangan sebagai perempuan atau laki-laki. Maka kita mendalami yang berikutnya, yang ketiga, bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Bagaimana aku bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki? Apakah aku merasa gembira sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Mengapa aku merasa gembira? Karena aku telah diciptakan Tuhan. Dan aku bersyukur karena Tuhan telah menciptakan aku laki-laki dan perempuan. Allah menganugerahkan keunikan kepada perempuan dan laki-laki. Keunikan tersebut meliputi kelebihan dan kekurangan. Kekurangan ini bukan berarti sesuatu yang buruk, melainkan sesuatu yang mengingatkan kita akan kesempurnaan Allah dan ketidaksempurnaan manusia. Unik artinya tiada duanya atau tidak ada persis sama dengannya di dunia ini. Unik artinya aku istimewa. Keunikan masih dapat kita temukan dalam diri anak kembar yang identik. Ya, walaupun anak kembar itu udah mirip, tapi ada saja yang kita temukan keunikan dari anak kembar tersebut. Coba perhatikan anak kembar, ya, pasti mereka juga memiliki perbedaan. Barangkali yang satu suka melukis, itu kemampuannya perbedaan kemampuan. Yang satu lagi suka bercerita. Yang satu adalah pendiam, itu sifat ya. Sementara yang satu lagi cerewet. Itulah perbedaan sifat dan kemampuan tadi yang bisa kita lihat dari anak kembar. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Maka itu dapat kita lihat pada Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan 28. Manusia diciptakan Allah dengan segala keunikan masing-masing. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itulah isi dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka manusia itu diciptakan secitra dengan Allah. Mengapa diciptakan secitra dengan Allah? Agar manusia itu menjadi rekan Allah untuk mengolah, menguasai, dan memanfaatkan alam. Unik artinya berbeda dengan yang lain, itu tadi ya, pengertian unik. Keunikan adalah ya, kekhasan setiap manusia secara istimewa yang dianugerahkan Allah. Maka kekhasan
setiap manusia secara istimewa yang dianugerahkan Allah, itulah keunikan. Maka kita sejak lahir sudah ada keunikan yang ada pada diri kita. Maka keunikan tersebut harus disyukuri dengan menjaga, melatih, dan mengembangkan serta membagikannya bagi orang lain dengan bijaksana. Maka keunikan itu dapat kita kembangkan ya dengan cara kita harus bersyukur dan menjaga, melatih, dan mengembangkan serta membagikannya bagi orang lain dengan bijaksana. Maka kita harus bijaksana membagikan kemampuan kita, keunikan kita kepada orang lain. Seperti yang sudah Ibu singgung pada pelajaran pertama kita, bahwa ada keunikan, 4 keunikan pada diri manusia. 1 keunikan jasmani, yaitulah bentuk tubuh. 2 keunikan sifat, itulah sifat-sifat manusiawi. 3 keunikan kemampuan, yaitu yang pintar membaca, menulis, ya, menggambar, menari, main bola, berenang, dan masih banyak lagi kemampuan. Serta pengalaman, itu tadi pengalaman dilahirkan di kota, pengalaman dilahirkan di desa, pengalaman keluarga yang bahagia, pengalaman bagi keluarga yang kurang bahagia. Maka itulah jenis-jenis keunikan yang dialami oleh manusia. Keunikan jasmani, keunikan seseorang yang terlihat dari tubuh mereka, udah bilang tadi. Misalnya tinggi, pendek, gemuk, kurus, dan warna kulit. Keunikan sifat, itu tadi sifat-sifat manusiawi, kekhasan manusia dalam hal sikap, pemalu, pendiam, pemarah, lemah lembut, mandiri, disiplin, jujur, dan masih banyak lagi. Keunikan kemampuan merupakan kekhasan setiap manusia dalam berbagai bakat dan keterampilan. Yang seperti tadi ya, menulis, meremahat, melukis, menggambar, berenang, dan lain sebagainya. Dan keunikan pengalamanlah kekhasan setiap orang dalam pengalaman hidupnya. Misalnya pengalaman masa kecil dan remaja, sedih dan suka, itu tadi pengalaman di kota, pengalaman di desa, dan pengalaman di keluarga yang sedih dan suka. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda dengan ciptaan lainnya. Ya, mereka diciptakan secitra dengan rupa Allah. Kepada mereka Allah memberikan kuasa dan tugas yang mulia, yakni untuk memelihara, menjaga, melestarikan, dan memanfaatkan semua ciptaan dengan baik. Maka laki-laki dan perempuan, anak-anakku yang baik, hendaknya kita bersyukur atas diri kita. Kita bersyukur karena Tuhan menciptakan aku perempuan, karena Tuhan menciptakan aku laki-laki. Rasa syukur secara nyata dapat dilakukan dengan tidak bertindak semena-mena terhadap segala ciptaan. Maka kita sebagai ciptaan Allah, memiliki citra Allah, ya, yang segambar dengan Allah, bersyukur, maka lakukan dengan tindakan, ya. Bukan berarti tindakan semena-mena. Tindakan semena-mena harus kita hindari, anak-anakku harus hindari, yaitu dengan merusak alam, membuang sampah sembarangan. Ya, kepariklah, ya, memitiki bunga yang sudah ditanam rapi. Ya, hendaknya menjaga, merawat, membuang sampah pada tempatnya, meneram bunga yang ada di halaman kita. Ya, itu menjadi penghijauan untuk rumah kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Tindakan kita dalam hal bersyukur karena Tuhan menciptakan kita laki-laki. Ya, menjaga, memanfaatkan sekaligus melestarikan segala ciptaan. Maka dimulai dari diri kita, anak-anakku. Mulailah dari dirimu memelihara ciptaan Allah. Mulai dari dirimu menyayangi dirimu sendiri, lalu menyayangi ciptaan Allah lainnya. Semua tindakan manusia itu, tindakan anak-anakku ini bertujuan demi kebahagiaannya, kebahagiaan anak-anak ibu. Maka mulailah bersyukur dengan melakukan hal yang baik, merawat bumi, mengolah bumi, dan menjaga serta melestarikannya. Dimulai dari diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan nanti jawab dengan baik, dan setiap catatan yang ada di video ibu ditulis dengan baik. Sekian dan terima kasih.